hari ini kita mau ibadah. Singkirin dulu ya mainannya, singkirin hal-hal yang bisa bikin kita tuh gak fokus sama Tuhan. Karena kan dalam 1 minggu Tuhan cuma minta waktu sebentar aja buat kita ibadah. Masa kita gak bisa sih? Kita mau ibadah, dan kita juga menyanyi lagu yang bikin kita sadar kalau semua hari itu sebenarnya harinya Tuhan. Sebenarnya kita harus memuji Tuhan, semuanya buat Tuhan itu setiap hari. Nah, jadi kita bakal nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Nyanyinya yang semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, habis ini kita mau berdoa dulu ya, supaya kita bisa fokus. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kita bisa ibadah. Hari ini kami bisa ibadah meskipun kami belum ke gereja, belum bisa karena keadaannya. Tapi berkatilah supaya kami bisa menyembah nama Engkau dengan semangat seperti saat kita di gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jadi adik-adik, kita akan angkat pujian Yesus pokok dan kitalah caranya, supaya kita bisa terbiasa, kita belajar untuk menyadari kalau Tuhan tuh pokok kayak kita dan kita tuh bergantung sama Tuhan. Yang semangat ya nyanyinya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Kita mau belajar bersyukur karena kita udah dilahirkan sebagai anak-anak Tuhan. Yang semangat ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian.
cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu dulu supaya kita bisa fokus sama firman Tuhan. Kita nyanyinya yang serius ya. Di lagu ini tuh diajarin kalau kita baca kitab, kita dengerin firman Tuhan, kita pasti sadar kalau Tuhan tuh sayang banget sama kita. Karena di situ diceritain betapa Tuhan sayang sama kita. Jadi habis ini kalau udah selesai pujiannya, kalian dengerin firmannya yang serius ya. Ayo kita nyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, teman-teman, kita mau berdoa ya sebelum kita mulai firman. Kita mau fokus supaya kita bisa dengerin firman dengan serius. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kita sudah pujian, kita sedang beribadah juga sekarang. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah agar apa yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya dapat bisa kami terima dengan baik dan bisa menjadi hal yang kami lakukan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Sebelumnya Losa mau bertanya, apa yang biasa kita lakukan saat memulai sekolah minggu? Hal yang sama juga, apa sih yang biasanya kita lakukan saat selesai sekolah minggu? Ya, salah satunya adalah berdoa. Apa saja yang kita doakan? Kita berdoa meminta Tuhan memimpin dan menjaga kita saat di rumah, di perjalanan kita, dan kita juga berdoa minta pertolongan dan berkat dari Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita berdoa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Hari ini kita akan mendengar cerita tentang orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus melewati sebuah desa di perbatasan Samaria dan Galilea. Di desa itu, ada 10 orang yang sedang menderita sakit yang sangat parah. Namanya penyakit kusta. Adik-adik ada yang tahu nggak? Apa sih itu penyakit kusta?
pada masa Tuhan Yesus, penyakit kusta adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan sangat sukar disembuhkan. Orang-orang yang menderita penyakit ini biasanya akan mengalami luka-luka sulit disembuhkan. Dan karena luka itu sampai jari-jarinya sendiri itu putus, adik-adik. Karena penyakit ini sangat sulit disembuhkan, orang yang terkena penyakit ini akan diasingkan atau diusir dari desanya. Semua orang pada masa itu sangat takut bertemu dengan orang yang sakit kusta tersebut. Bahkan kalau mereka berani mendekat, mereka pasti dilempari batu. Bisa dirasakan ya betapa sedihnya orang yang menderita sakit kusta itu. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan dalam perjalanan menuju Yerusalem, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta tersebut. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mendekatinya. Namun, mereka juga pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Dan tentunya bisa menyembuhkan mereka juga. Karena itu, dari jauh mereka berteriak memohon kepada Tuhan Yesus. Guru, kasihanilah kami. Melihat itu, Tuhan Yesus merasa kasihan dan menyuruh mereka pergi kepada imam-imam untuk diperiksa apakah penyakit mereka sudah sembuh. Mereka percaya pasti Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Sehingga saat itu juga mereka langsung pergi. Saat dalam perjalanan, mereka melihat tubuh mereka sudah bersih kembali. Sudah sembuh dan penyakit mereka sudah hilang. Wah, mereka sangat senang dan ingin cepat-cepat menunjukkan kepada imam-imam bahwa mereka sudah tahir, mereka sudah sembuh. Tapi ada satu orang di antara 10 orang tadi yang tiba-tiba ingat bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi dia belum berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ia berbalik kembali menemui Tuhan Yesus. Ia sujud menyembah Tuhan dan ia sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Lalu, kemana yang 9 orang tadi ya? Ya, sepertinya mereka terlalu senang sampai lupa berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka, tetapi Tuhan Yesus senang kepada satu orang yang kembali dan mengucap syukur terima kasih ini. Demikian juga Tuhan Yesus akan sangat senang kepada anak-anak yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, adik-adik, hari ini, apakah adik-adik sudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus? Karena hari ini adik-adik masih bisa bangun pagi, mengikuti kebaktian sekolah minggu, dan masih bisa bermain. Apakah hari ini adik-adik sudah berterima kasih kepada papa mama yang sudah memberikan adik-adik makanan, minuman, pakaian yang bersih, dan semua hal-hal yang baik yang diberikan kepada adik-adik? Jika belum, ingat ya, mulai saat ini adik-adik harus selalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan juga kepada setiap orang yang sudah melakukan hal yang baik bagi adik-adik ya. Nah, demikian cerita Lausa untuk hari ini. Sebelumnya kita untuk ayat hafalan kita mengucap syukur dalam segala hal ya adik-adik ya. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa yang baik, terima kasih selama ini Engkau telah menyertai kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu setiap hari. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami dalam hal pendidikan, hubungan bersama orang lain, dan kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami.
Ajarkan kami untuk selalu mengingat kebaikan Engkau dan mengucap syukur dalam hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.